Alkitab dan alat tulisnya disiapkan ya. Anak-anak, simaklah video berikut ini. Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sriani Wulandari. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 6 dengan tema memberi dengan rela dan hati yang gembira. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Nah, anak-anak, bacalah 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kalian dapat membacanya di rumah ya, anak-anak. Nah, anak-anak, secara keseluruhan, teks yang dipakai pada pelajaran ini berada dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 30. Anak-anak, pasal ini menggambarkan sikap yang benar dalam memberi bagi pekerjaan Allah. Nah, kita harus memiliki yang pertama, kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah. Kita dapat melihatnya dalam ayat 1 Tawarik 29 ayat 3 sampai 17. Nah, ini adalah sikap yang benar dalam memberi bagi pekerjaan Allah. Yang kedua, kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. Yang ketiga, sukacita yang timbul dari memberi dengan sukarela. Yang keempat, pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah. Yang kelima, kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud Allah yang kekal. Yang keenam, motivasi memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar. Yang ketujuh, doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan kokoh kepada Dia dan pekerjaannya di dunia. Nah, anak-anak, ini adalah 7 hal yang harus kita miliki dalam sikap yang benar dalam memberi bagi pekerjaan kerajaan Allah. Nah, anak-anak, 7 sikap ini yang harus kita miliki ya. Nah, kisah dalam teks Tawarik menggambarkan tentang kerjasama dalam membangun bait Allah. Setiap umat diundang untuk memberi persembahan dan dengan demikian kebutuhan untuk membangun itu dapat dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa persembahan juga dapat dimaknai sebagai bentuk atau wujud kerjasama dalam melakukan kebaikan secara bersama. Nah, anak-anak, pada hakikatnya persembahan memang dikumpulkan untuk dipakai memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama umat Allah. Kebutuhan itu bisa saja berupa kebutuhan internal umat setempat, tetapi bisa juga kebutuhan itu ada pada umat di tempat lain. Nah, dan karena
Persembahan dapat dipakai untuk hal-hal itu. Persembahan dari tiap-tiap orang yang kelihatan kecil akan menjadi besar setelah dikumpulkan dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan besar. Nah, anak-anak, dalam kisah Tawarik, semua orang terlibat dalam mengumpulkan persembahan untuk membangun bait Allah dan penulis Tawarik menggambarkan bagaimana orang memberi persembahan dalam jumlah kecil dan besar dengan hati yang rela. Tidak ada yang merasa keberatan atau memberi dengan sedih hati. Semua memberi dengan hati gembira karena mereka tahu untuk apa persembahan yang dikumpulkan itu. Anak-anak, kisah yang sama juga akan ditemui pada teks Korintus. Nah, pengumpulan uang dalam bahasa Yunani logeia yang digerakkan oleh Paulus di gereja-gereja non-Yahudi yang didirikannya adalah untuk meringankan kemiskinan yang menimpa gereja Yerusalem. Pada sidang para rasul di Yerusalem, pada tahun 46 Masehi disepakati supaya Paulus dan Barnabas terus menginjil bangsa-bangsa non-Yahudi dan para pemimpin gereja di Yerusalem akan memusatkan perhatian kepada penginjilan orang Yahudi. Tetapi ditambahkan oleh para pemimpin di Yerusalem permintaan khas kepada Barnabas dan Paulus, yaitu supaya tetap mengingat orang-orang miskin. Permintaan ini bisa dipahami mengingat latar belakang bantuan yang dikirimkan oleh jemaat Antioquia kepada orang-orang percaya di Yerusalem melalui Barnabas dan Paulus. Nah, anak-anak, dalam melaporkan permintaan ini ditambahkan oleh Paulus bahwa hal ini menarik perhatiannya secara khusus. Hal ini tetap bergelora dalam hatinya sepanjang masa penginjilannya di provinsi bagian timur dan barat laut Egea. Pada tahun-tahun terakhir masa pelayanannya di negeri itu, ia giat sekali menggalang dana bantuan di gereja-gereja Galatia, Asia, Makedonia, dan Akhaya untuk Yerusalem. Pertama kali kita tahu pengumpulan dana ini adalah dari pesan Paulus kepada orang Kristen di Korintus. Bantuan ini sudah diberitahukan kepada mereka, tetapi mereka ingin lebih lanjut. Dari apa yang dia katakan kepada mereka, dapat kita tahu bahwa sudah diberikannya pesan-pesan itu kepada jemaat-jemaat Galatia. Agaknya pada musim panas tahun 52 Masehi, ketika dia menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia dalam perjalanannya dari Yudea dan Syria ke Efesus. Nah, dari surat-surat Paulus kepada orang Korintus, kita tahu lebih banyak perincian mengenai pengaturan dana di tempat itu ketimbang di gereja manapun yang turut memberi sumbangan. Jika pesan-pesan Paulus kepada para petobat di Korintus sudah disampaikan, maka tiap kepala keluarga di antara mereka sudah seharusnya menyisihkan sebagian dari pendapatan mingguannya selama 12 bulan, sehingga ketersediaan sumbangan jemaat itu untuk dibawa ke Yerusalem pada musim semi tahun berikutnya oleh putusan yang ditentukan jemaat untuk maksud itu. Nah, anak-anak, waktu Paulus kemudian membicarakan hal ini dalam suratnya kepada mereka, ia mengemukakan harapannya
bahwa mereka terus teratur menyisihkan uang untuk dana itu sejak mereka menerima pesannya. Dan ia mengatakan bagaimana ia menonjolkan betapa ketat dan tepatnya mereka sebagai teladan bagi jemaat-jemaat Makedonia. Nah, anak-anak, secara garis besar, Paulus menjelaskan beberapa kunci untuk dapat memberi dengan sukacita dalam 2 Korintus pasal 8 sampai yang ke-9. Yang pertama, Yesus ingin kita kaya dalam melakukan segala sesuatu. Kita dapat melihatnya dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Yang kedua, perhatikan seberapa jauh ketelitian pemimpin-pemimpin kita dalam mengatur keuangannya. Paulus memberitahukan jemaat Korintus bahwa ia ingin mereka mengurus keuangannya supaya tidak dapat dicela atau dikritik orang lain. Yang ketiga, kamu harus membuat perencanaan lebih dahulu. Buat rencana anggaran dan tetap berpegang pada rencana itu. Paulus menyuruh saudara-saudara mendahuluinya untuk membuat persiapan. Kita dapat melihatnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 5. Nah, anak, Paulus juga menasihatkan jemaat Korintus untuk segera memutuskan berapa jumlah yang mereka mau berikan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, pemberian yang emosional akan membuatmu menyesal. Nah, yang keempat, perhatikan bagaimana Tuhan memberkati orang yang memberi. Nah, anak-anak, kita tidak boleh memberi untuk mengharapkan sesuatu, tetapi kita bisa bersemangat bahwa Allah akan memberkati jika kita memberi dengan hati murni. Yang kelima, menyadari siapa yang akan ditolong oleh uang kita. Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus bahwa pemberian mereka bukan hanya mencampurkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita dapat melihatnya dalam Korintus 9 ayat 12. Nah, anak-anak, kita senang jika pemberian kita kepada Tuhan dipakai untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada banyak orang. Kita memberi dengan sukacita dan mendapat sukacita yang lebih besar. Melihat tujuan persembahan itu, kebahagiaan sejati muncul ketika kita dapat memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, dari 5 ini tadi, ini adalah kunci 5 kunci untuk dapat memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, pemberian yang emosional akan membuatmu menyesal. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita dapat memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian tetap sehat dan kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Anak-anak, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami telah selesai belajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak,
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.